Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nazira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, bagi umat Islam yang sudah mukallaf, melaksanakan solat adalah sebuah kewajiban, dan meninggalkan kemaksiatan pun adalah kewajiban. Kedua-duanya saling berkaitan dan menguatkan kadar keimanan seseorang. Solat adalah rukun kedua dari rangkaian 5 rukun Islam, dan solat adalah rukun yang paling ditekankan untuk dilaksanakan dan ditegakkan setelah 2 kalimat syahadat. Solat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat At-Taubah ayat 18. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, dan solat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 ayat 46. Salat adalah tolak ukur amal, yang berarti bahwa kualitas amal seseorang ditentukan oleh salatnya. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Fa in intaqasa min faridati syai'un qala Rabbu tabaraka wa ta'ala nadharu hal li 'abdi min tatawwu'
fayukmalu biha man taqasa minal faridah thumma yakunu sairun amalihi ala zalik wa fi riwayatin summa zakatu mithlu zalik summa tukhadul a'malu hasaba zalik. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah solatnya. Apabila solatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila solatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari solat wajibnya, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan solat sunnah, maka solat sunnah tersebut akan menyempurnakan solat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Solat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dia adalah tiang agama, juga batas pemisah antara keislaman dan kekufuran dan juga kemunafikan. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian ekstra terhadap masalah solat. Beliau memberikan contoh pelaksanaannya secara detail dari awal sampai akhir, yaitu dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ini semua menunjukkan betapa pentingnya solat dalam Islam. Harusnya ini sudah cukup sebagai motivasi bagi kita kaum muslimin untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan dan menegakkan solat. Terlebih jika kita memperhatikan berbagai keistimewaan solat, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bermalas-malasan dalam melaksanakannya. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Solat itu adalah tiang agama Islam, maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam. Dan barang siapa merobohkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis di atas sangatlah populer di kalangan kita. Tapi walaupun begitu, masih banyak kita temukan fakta di lapangan. Orang mengaku dirinya Islam, tapi masih berani meninggalkan sholatnya, bahkan tanpa perasaan berdosa. Sungguh ironis. Banyak yang mengaku Islam, tapi sholatnya bolong-bolong, tidak dijaga sama sekali, entah karena minimnya pengetahuan atau karena memang mereka enggan melaksanakan kewajibannya, yakni sholat. Pada hadis tersebut telah jelas sekali bahwa sholat merupakan tiang agama, maka barang siapa merobohkan sholatnya, maka sama saja dia merobohkan agamanya. Sholat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun dalam keadaan apapun, walau dalam keadaan perang sekalipun. Kita ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan bagaimana cara sholat dalam keadaan khauf dan bahkan dalam keadaan siddatul khauf. Orang yang sakit pun masih mempunyai kewajiban mendirikan sholat. Jika tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk. Jika duduk tidak mampu, boleh dengan berbaring. Jika dengan berbaring tidak bisa bergerak sama sekali, boleh dengan isyarat kedipan mata. Bahkan jika tetap tidak bisa, boleh hanya dengan isyarat di dalam hati. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, fakta yang lain kita temukan. Ada seseorang yang rajin sholat, tapi juga rajin bermaksiat. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa orang yang menampakkan kesolehannya, baik mengerjakan sholat, puasa, dan zakat, namun masih mengerjakan maksiat,
maka itu pertanda runtuhnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat seorang individu condong untuk berbuat kemungkaran. Sahabat bunyanul Islam rahimakumullah, sejatinya solat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun sayangnya ada orang yang rajin solat, namun di luar itu ia masih suka bermaksiat, alias STMJ, solat terus maksiat jalan. 14 abad yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita hadis Sauban radhiyallahu anhu, di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'a'lamanna aqwamam min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsalin jibalin tihamah bidon fayaj'alallahu azza wa jalla haba'an mansura. Qala Thauban, ya Rasulullah, sibhum lana jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuzuna minal laili kama ta'khuzuna walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahin tahakuha. Sungguh aku telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Kemudian Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sauban bertanya, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka dan jelaskanlah perihal mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa kami sadari. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian, tetapi mereka adalah kaum yang jika berkesendirian mereka menerjang hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut semakna dengan ayat yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'hum id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridha, dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Salat yang baik adalah salat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun jika ada orang yang rajin ibadah namun tidak memberikan dampak baik terhadap dirinya, boleh jadi ada yang salah dalam niat ibadahnya. Kesalahan dalam niat menggambarkan terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam akidahnya. Sahabat bunyanul Islam rahimakumullah, Al-Quran banyak menjelaskan berbagai kejadian bencana dan bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat. Kejadian tersebut bukanlah mitos, bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, dan bukan pula hoax yang hanya sekedar untuk menakut-nakuti manusia. Namun kejadian tersebut merupakan fakta nyata yang benar-benar terjadi sebagai tragedi bagi manusia. Ibnu Qayyim berkata, kemaksiatan ini memiliki bahaya yang sangat besar bagi jiwa, sama seperti bahayanya racun terhadap tubuh dalam tingkat bahaya yang berbeda-beda. Dan tidakkah di dunia ini muncul suatu kejahatan dan penyakit kecuali disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa-dosa.
Sahabat bunyanul Islam rahimakumullah, sebab apakah yang mengeluarkan bapak manusia, yaitu Nabi Adam, dari surga, tempat kelezatan, tempat kenikmatan, kemegahan, dan kesenangan, menuju alam yang penuh penyakit, kesedihan, dan musibah? Apakah yang mengeluarkan iblis dari alam langit, diusir dan dilaknat? Rahmat berubah menjadi laknat, serta keimanan berubah menjadi kekafiran. Lalu sebab apakah yang menyebabkan banjir besar yang melampaui puncak gunung, sehingga menjadikan penghuni bumi keram tenggelam pada masa Nabi Nuh alaihissalam? Dan sebab apakah yang menjadikan angin puting beliung yang berhembus sangat keras sehingga membanting dan menguasai kaum Ad, sehingga mereka bergelimpangan mati di permukaan bumi, mereka bagaikan pelepah kurma yang berguguran? Dan sebab apakah yang menjadikan guntur dahsyat yang mematikan kaum Samud, hujan batu di negeri Sodom pada kaum Nabi Lut yang membinasakan semua penghuninya? Dan sebab apakah yang menjadikan awan azab berupa mega naungan yang ketika turun bagaikan api yang membakar kaum Syuaib? Sebab apakah yang menyebabkan terjadinya siksa yang menyebabkan hati-hati mereka terputus dari tenggorokan-tenggorokan mereka, sehingga hati dan tenggorokan mereka berserakan dan mereka tewas? Sebab apakah yang menyebabkan Fir'aun tenggelam bersama kaumnya, lalu jiwa-jiwa mereka kembali berpindah ke neraka jahanam, tubuh mereka tenggelam sementara jiwa-jiwa mereka terbakar? Sebab apakah yang meluluh lantahkan dan mengubur Korun dengan rumah beserta seluruh hartanya? Sungguh semuanya disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa-dosa. Antara bencana yang banyak menimpa kaum muslimin pada zaman sekarang ini adalah merajalelanya kemaksiatan dan dosa, serta menyebarnya kemungkaran dengan berbagai tingkatannya. Tidak sedikit di antara mereka yang bahkan menganggap remeh dan ringan urusan dosa, padahal kemaksiatan tersebut sangatlah berbahaya, baik bagi individu maupun masyarakat. Bahayanya sangatlah banyak. Jika kita mau merenungkan bahaya dan dampak buruk dari kemaksiatan tersebut, niscaya kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi kemaksiatan tersebut. Suatu kemaksiatan menjadi sebab kekalahan para sahabat dalam perang Uhud, yaitu pada saat Nabi memerintahkan mereka agar tidak turun dari gunung, namun mereka tidak mentaati perintah beliau. Akhirnya 70 sahabat terbunuh pada perang itu. Bahkan terkadang seseorang menganggap enteng kata-kata yang keluar dari mulutnya tanpa berpikir tentangnya, sehingga menjadi sebab dirinya terjerumus ke dalam neraka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan kata-kata tanpa dipikirkan yang menyebabkan dia tergelincir ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat bunyanul Islam rahimakumullah, bagaimana kondisi kita di saat ini? Apakah perbuatan kemaksiatan yang dilakukan seperti yang dilakukan kaum-kaum terdahulu ada hari ini? Bukan rahasia lagi, pada saat ini kita menyaksikan
kemaksiatan yang dilakukan dan dipertontonkan bukan hanya di tempat-tempat umum, bahkan dilakukan di media-media sosial ataupun pada momentum PHBI, yakni peringatan Hari Besar Internasional dan yang lainnya. Bahkan lebih mengerikan lagi, kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan di tempat sarana pendidikan yang berlabelkan Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mereka, para mujrimin, baik sebagai pengelola maupun pelaku kemaksiatan, tanpa malu-malu dan ragu-ragu, mereka bebas berdiri dan beroperasi di mana-mana. Bahkan transaksi maksiat pun di-online-kan bersama-sama. Padahal dengan terang-terangan berbuat dosa itu sama dengan menantang hukum Allah dan akan semakin mempercepat turunnya azab Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ma dhahara fi qaumin az-zina war riba illa hallu bi anfusihim adzaballah. Tidaklah perbuatan zina dan riba itu telah tampak secara terang-terangan di suatu kaum, kecuali mereka telah menghalalkan azab Allah bagi mereka sendiri. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, merupakan sunnatillah dan ketetapan Allah di mana peristiwa yang lalu, baik turunnya rahmat maupun azab, anugerah maupun bencana, tidaklah turun tanpa sebuah akibat ataupun sebab. Akan tetapi ini membuktikan bahwa Allah zat yang maha adil dan bijaksana. Allah sebagai zat yang selalu mengabulkan setiap permohonan hambanya. Oleh karena itu, bukan hal yang mustahil peristiwa tersebut, baik berupa rahmat maupun azab, anugerah maupun bencana, pasti terjadi dan terulang kembali saat ini dan saat yang akan datang. Manakala manusia hidup bergelimang dengan kemaksiatan serta bangga dengan dosa-dosa, maka tingkah laku inilah yang mengundang turunnya bencana, turunnya laknat, dan turunnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, sebagai bahan untuk muhasabah bagi kita saat ini, Allah menurunkan bertubi-tubi bentuk bencana berupa gempa bumi, tsunami, banjir bandang, angin puting beliung, gunung berapi, longsor, COVID-19, bahkan termasuk virus terbaru bernama Omikron. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran dengan hukum kausalitasnya atau hukum sebab akibat. Allah akan menurunkan rahmat dan keberkahan kepada penduduk bumi manakala penduduk bumi tersebut beriman dan bertakwa. Dan sebaliknya, Allah akan menurunkan bencana, laknat dan azab manakala penduduk bumi bangga dengan perbuatan maksiatnya, bangga dengan perbuatan dosanya. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Syekh Muhammad Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bangga setelah berbuat dosa, merasa senang dengan perbuatannya itu, meskipun tahu harus menanggung dosanya, maka Allah
akan memasukkannya ke dalam neraka, sedang dia dalam ketakutan. Karena seharusnya ia merasa sedih dengan dosanya dan takut seraya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan mengumbarnya di hadapan manusia dengan menganggap perbuatan ini keren dan hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'minuna yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa alaih, wa innal fajira yara zunubahu kazubabin marra ala anfih." Sesungguhnya orang yang beriman melihat dosa-dosanya seperti ketika duduk di bawah gunung. Dia takut kalau gunung tersebut jatuh menimpanya. Adapun orang yang fajir melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang lewat terbang di hadapan hidungnya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, bangga melakukan sebuah dosa atau bangga melakukan maksiat adalah sebuah pernyataan bahwa seseorang berani menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kullu ummati mu'afa illa mujahirin. Setiap umatku akan mendapat ampunan kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Berhati-hatilah dengan perbuatan maksiat dan janganlah pernah meremehkannya, karena perbuatan maksiat akan mendatangkan murka dari Allah, akan mendatangkan laknat dari Allah, akan mengundang turunnya bencana, bahkan akan menghalalkan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, agar kemungkaran tidak merajalela, agar dosa tidak melebar, dan paling tidak untuk mencegah azab Allah, tidak ada jalan lain kecuali meninggalkan perbuatan dosa, menjauhi tempat-tempat yang haram dan penuh dosa, serta menjauhi kemaksiatan adalah sebuah keharusan keimanan. Sebab mendekati kemaksiatan hanya akan menimbulkan gejolak syahwat, keguncangan dan kegelisahan jiwa, serta berpeluang terjatuh pada lembah kemaksiatan. Sementara bagi mereka yang mengetahui adanya kemaksiatan di sekitarnya, berkewajiban untuk menjauhinya serta berusaha mencegahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, maka tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, demikianlah uraian singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu la'allakum turhamun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi bisabil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.